Oke, ini sudah mulai direkam ya. Oke, kita fokus kepada Tuhan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, tapi apa yang kita lakukan tidak membawa manfaat bagi diri kita sendiri dan sia-sia di hadapan Tuhan karena cara hidup kita, sikap hati kita nggak benar. Kita mau fokus kepada Tuhan. Seperti bayangkan diri kita sendiri berdoa dan bersekutu dengan Allah yang Maha Kuasa. Kita mau sembah Dia. Allah Roh Kudus, kami undang Kau ada di tempat ini. Kami percaya firman-Mu di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oh, gara-gara masyadara nyatakan hadirat-Mu. Itu yang kami perlu. Kuduskan tempat ini, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang menyembah dengan sungguh-sungguh, supaya persembahan kami pada kesempatan ini menyenangkan hati-Mu. Katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik, karena Engkau selalu menjaga kami ya Tuhan. Engkau memperhatikan, melindungi, dan memelihara kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Yes, Lord. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita nyanyikan lagi dari awal dengan segenap hati. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu penuh dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia. Setiap saat, setiap waktu ku berdoa, oh terus genggamlah eratku, ku mau hidup dalam kebenaran. Katakan dari awal dengan segenap hati. Setiap saat, setiap waktu ku perlukan, oh Kudus genggamlah eratku, ku mau hidup
merasakan kalau ada Tuhan di tengah-tengah kami. Hanya Roh Kudus yang mampu melakukan jauh lebih besar daripada yang manusia dapat lakukan. Allah yang memberikan pengertian kepada mereka, Tuhan yang membuka pikiran mereka, sehingga mereka semakin hari semakin mengerti kebenaran firman, semakin mengenal Engkau, semakin merasakan Engkau. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat dari awalnya nikah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, aku rindu supaya pujian ini merupakan doa mereka. Aku berdoa supaya Engkau pakai mereka ya Tuhan. Kau pakai setiap anak ini ya Tuhan. Kau yang memanggil mereka, menaruh visi di dalam diri mereka. Karena hidup kami sementara ya Tuhan. Suatu saat kami akan menjadi tua, tidak lagi bertenaga, dan meninggal. Biarlah anak-anak ini selama masa muda mereka, selain belajar, mereka mau dipakai oleh Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan, limpahkan kekuatan kepada mereka, taruh visimu kepada mereka di dalam hati mereka, supaya melalui mereka Tuhan pertemukan dengan anak-anak yang bersungguh hati, yang belum bersama dengan kami di tempat ini. Kami juga memberkati teman-teman kami yang tidak bisa bergabung hari ini karena harus latihan Natal di gereja atau karena ada pesta. Tuhan, kami berkati mereka supaya mereka tetap dalam penjagaan-Mu. Tuhan, memberkati kehidupan mereka dan terus Engkau memberikan pertumbuhan
kepadamu untuk hadirat. Nah, sementara aku membagikan firman singkat kepada mereka, sesuatu yang penting yang kau taruh di dalam hatiku. Tuhan, aku terbatas untuk membuat mereka mengerti, tetapi Roh Kudus punya cara yang efektif untuk membuat mereka memahami perkataan-Mu. Karena kepada murid Engkau memberikan mereka kemampuan untuk memahaminya. Mampukan aku untuk memberikan mereka, ya Tuhan, pemberitaan firman yang singkat, yang sederhana, supaya mereka mudah mengerti dan menangkap apa maksudnya. Berdoa supaya pikiran mereka fokus pada firman-Mu dan hati mereka menyerap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang dengerin lagi ya. Jadi kalau di sini aturannya itu kalau kita dengar firman Tuhan harus fokus ya. Tadi udah Tulang bilang kalian udah dikasih kesempatan tadi buat main-main. Nanti habis naiknya juga bisa main-main. Tetapi selagi baca firman Tuhan kita harus fokus, dan selama menyembah Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Nah, kita akan baca firman yang tadi ya dengan bersuara ya. Dengan bersuara 1 Korintus 15 ayat 51 ayat 51 dulu, pelan-pelan sambil kita baca, tapi harus ngerti, jangan asal baca ya. 52 2 ayat saja. Oke. 1 2 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, dengerin. Jadi, ya, setiap kali Tulang mau bagikan, mau saran, tolong didengarin semuanya. Dengarin Frans. Setiap Tulang mau bagikan sharing, tahu kan, bagikan firman kepada orang-orang yang Tulang layani di media sosial, ya, di YouTube, ya, ada mereka di grup WA, termasuk di sini, ya. Tulang harus tanya Tuhan mau bagikan apa, gitu ya. Nah, memang kalau kita dengarkan tadi ayat firman tadi, itu kelihatannya itu tinggi, ya, dengerin. Tapi Frans, dengerin, ya. Tapi kalian itu bukan anak-anak bodoh, kalian itu cerdas, pintar. Apalagi kalau Roh Kudus ajarin. Nah, ini kan perkataan Tuhan, dengerin semuanya. Semuanya fokus biar tangkap, Frans. Ini kan perkataan Tuhan. Tuhan itu juga adalah pribadi yang punya bahasa, ya. Jadi kalau Tuhan ngomong, murid-muridnya ngerti. Memang dulu sih dia suka berbicara pakai perumpamaan. Tahu kan pernah Yesus berbicara dengan perumpamaan kan? Nah, kalau udah baca perjanjian baru pasti tahu itu. Nah, tapi Tuhan kemudian jelaskan lagi, ya. Nah, makanya tadi Tulang doa supaya Roh Kudus menuntun untuk memberikan kata-kata yang jelas, yang sederhana, yang kalian tangkap gitu ya. Nah, jadi Tulang buat kata-kata seperti cerita yang sederhana ya, sama seperti kalian kayak nonton tontonan di televisi atau di YouTube, kalian pasti ngerti kan artinya kan? Iyalah, kalau kalian nonton sungguh-sungguh fokus pasti kalian tahu artinya. Misalnya kalau lagi dia membuat bercandaan, ini kan kalian bisa nangkap kan ujung maksudnya kan, kalian tertawa. Demikian juga tontonan di televisi dan juga di YouTube ya, lihat yuk. Ya, kalian ngerti artinya. Nah, berharap juga dengan tuntunan Roh Kudus, kemampuan Roh Kudus, kalian bisa mengerti. Jadi gini ceritanya nih, dengerin ya. Ini ketika Tulang doa tadi pagi ya, berpikir apakah ini nggak terlalu serius buat anak-anak gitu ya. Tapi tadi pertimbangannya, Frans, kalau kalian nonton film atau apa, tontonan apa gitu, kalian pasti ngerti lah artinya. Masa sih kalian nonton tapi nggak ngerti apa-apa? Nggak mungkin.
ya kan? Pasti nangkap kan? Nah, demikian juga dengan nanti yang kalau mau bagikan. Jadi dengerin, ya, akan ada waktunya, jangan kayak gitu. Akan ada waktunya, dengerin, dan akan ada waktunya, Theo, akan ada waktunya, ya, ini diceritakan dengan cara yang sederhana. Yesus akan muncul nanti di awan-awan sebelum dia datang yang kedua kali. Perhatikan semuanya. Sebelum dia datang yang kedua kali, kata firman tadi, nanti Yesus akan muncul dalam sekejap mata di awan, dan kita kayak burung, ya, naik ke atas bertemu dengan Yesus. Lihat, ini ceritanya, ya. Kita akan meninggalkan, kalau orang mati kan dikubur, badannya jadi tanah kan. Nah, rohnya kembali ke Tuhan, ya, jiwanya masuk ke dalam kekekalan. Nah, jadi kamu harus tahu, di Alkitab ada peristiwa nanti sebelum Yesus datang kedua kali, ya, ini Tuhan lagi bercerita firman Tuhan. Sebelum Yesus datang yang kedua kalinya, akan ada peristiwa di mana Yesus turun dari surga, turun dari surga tapi nggak nyampe ke bumi. Ya, dengerin. Ya, yang kedua itu Tuhan menjejakkan kakinya di bumi, ya, di Israel. Tapi kalau yang sebelum itu namanya pengangkatan, ya. Coba bilang pengangkatan. Pengangkatan orang percaya. Nah, itu datangnya itu dadakan, tahu kan dadakan, tiba-tiba, dan halo Theo, sekejap mata. Jadi dadakan, tiba-tiba, dan sebentar. Dan orang-orang percaya, ya, tapi bukan orang Kristen maksudnya, karena tidak semua orang Kristen akan selamat. Orang-orang percaya, yaitu, dengerin, yang taat, Frans, yang menjaga persekutuannya dengan Tuhan, yang baca Alkitab, yang doa, itu akan naik ke atas. Lalu dibawa Yesus ke surga. Nanti, lihat nih, ini cerita kayak, anggap aja kayak lagi nonton di TV atau di YouTube. Nanti, orang-orang yang tidak percaya Yesus, dengerin, orang-orang yang tidak percaya Yesus, ditambah orang Kristen yang hidupnya tidak benar tinggal, dan mereka akan mengalami aniaya dari antikris. Mereka akan mengalami kesukaran. Nah, ini nggak pakai aba-aba. Tahu kan cerita tentang Nuh? Nah, Nuh itu membuatkan bahtera. Orang-orang pada zaman itu sibuk kayak sekarang, sibuk cari kerja, makan dan minum, menikahkan, tapi tiba-tiba air bah turun, matilah semua orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, makanya ini penting kamu harus tahu. Walaupun kamu masih SD, Theo, ya, walaupun kamu masih SD, dengerin, ya, walaupun kamu masih SD, dengerin cerita dari Alkitab ini, bahwa nanti akan datang Yesus tiba-tiba dalam sekejap mata, bukan kata tulang, kata firman disampaikan oleh tulang. Nanti dia akan datang di awan dalam sekejap mata, langsung orang yang mati itu, tapi nggak semua yang mati di dalam Tuhan itu, artinya Frans, orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, dia taat, dia percaya, dia nggak tinggalin Yesus, dia baca kitab, dia berdoa, dia taat, itu bangkit dari kuburan. Nah, mereka duluan, terus kita yang percaya ikut. Nah, siapa yang mau ikut Tuhan seperti itu? Nah, makanya dengerin. Orang gini loh, dengerin. Kenapa orang Kristen dulu deh pada nggak ngerti ini semua selama ini? Karena nggak baca Alkitab. Lalu dengerin lagi. Selain itu, di gereja-gereja kebanyakan itu kan nggak dikasih tahu. Siapa yang di gerejanya kasih tahu tentang pengangkatan orang percaya? Nggak ada kan? Ada ya, si Sarah ya, karena si Sarah sama kayak tulang. Jadi berarti gini, dengerin, betapa memprihatinkannya, Frans, kebanyakan orang Kristen yang nggak tahu berita ini. Jadinya mereka nggak siap. Akhirnya mereka tetap dalam kedigiran mereka, nggak mau baca kitab,
gak mau berdoa, tetap hidup dalam dosa. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, diangkat ke surga, lalu kemudian terjadi apa? Kesukaran besar, penganiayaan. Jadi kalau tahu nggak kayak ISIS yang sembelih orang Kristen, nah itu akan terjadi. Kata Alkitab disampaikan oleh Tuhan. Itu kenapa dibagikan sama kalian, sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang-orang Kristen kebanyakan nggak tahu ini karena pertama nggak baca kitab, yang kedua gerejanya nggak kasih tahu. Makanya memprihatinkan kalau selalu hidup dalam dosa. Kalau Yesus tiba-tiba muncul, dia nggak terangkat, dia masuk pada kesukaran, dia akan dianiaya dan disiksa, ditambah disiksa oleh antikris, karena dia akan dipaksa untuk menyangkali Tuhan. Makanya jangan sampai masuk ke situ. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Makanya sungguh-sungguh. Nah, kalau kamu udah tahu ini, selain kamu sungguh-sungguh dalam hidup, Frans, kamu harus doakan orang tuamu, doakan saudara-saudaramu supaya mereka mengenal Tuhan. Karena nanti tiba-tiba Yesus datang, ya. Terus ada orang Kristen, yang penting saya udah terdaftar di gereja X, saya ke gereja setiap minggu, tapi tahu nggak, pulang dari gereja Alkitabnya nggak pernah dibuka, dia nggak mau baca Alkitab, ya, dia nggak mau berdoa. Dengerin dulu, ya, dia nggak mau berdoa, terus kata-katanya nggak dijaga, ya. Iya, abangnya kan, makanya Sarah udah tahu itu harus berdoa buat abangnya. Karena kalau tiba-tiba Tuhan datang gini loh, jadi nanti yang diambil oleh Tuhan itu, karena Tuhan itu kan kudus, suci, bersih, ya. Jadi itu kenapa Tuhan berjuang untuk menjaga hidup, supaya nanti kalau Yesus datang, aku diambil, terangkat ke surga di awan-awan dan dibawa ke surga sama Tuhan, dan tidak masuk pada zaman antikris. Kalau itu ngeri loh, itu ngeri, karena udah ada di Alkitab, di kitab Wahyu. Kamu akan dipaksa, dengerin, menerima tanda, kalau enggak kamu dibunuh. Itu diceritakan berdasarkan Alkitab. Makanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu kenapa kekristenan itu nggak boleh cuman ke gereja setiap minggu udah, terus kemudian yang penting saya terdaftar di gereja tertentu. Tahu nggak tujuannya? Kenapa para orang tua keluarga hanya misalnya terdaftar di gereja tertentu? Ya mungkin supaya anaknya tahu kan, kalau di HKBP bilangnya tardidi atau penyerahan anak, kemudian malua atau sidi, terus kalau anaknya nanti nikah udah segitu doang. Enggak gitu. Kita itu harus betul membangun kekristenan kita, mengenal Tuhan, membaca firman-Nya. Makanya orang-orang kayak gini kan nggak tahu pengangkatan orang percaya. Bagaimana mau tahu nggak baca kita? Udah, lihat sini dulu, ya kan? Kami tadi disempat sama Bernard. Nih? Sempat tadi sama Bernard. Terus? Di gereja dulu. Oh tadi, iya, ya, ngerti ya? Jadi kamu itu adalah orang yang beruntung, karena udah dikasih tahu lewat firman. Ada orang yang diutus buat kalian supaya kasih tahu sama kalian, supaya kamu menjadi Kristen yang benar. Karena nanti sebelum Yesus datang, nanti ada namanya pengangkatan, rapture, pengangkatan orang percaya. Jadi kalau kamu masih suka ngomong kotor, suka melawan, masih bohong-bohong, masih ngomong carut, udah nggak memenuhi syarat. Dan itu sedikit dari kelompok manusia. Nah makanya kita harus hidup bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Jadi kamu harus ingat ini, ya. Saya ulangin lagi, Vio. Jadi sebelum Yesus nanti datang untuk kedua kalinya, ya, di Bukit Zaitun, itu di Israel, dia akan datang dulu diam-diam dalam sekejap mata untuk mengambil orang-orang yang sungguh-sungguh. Itu langsung naik ke surga. Bertemu di awan-awan, ya, itu kata kita, bertemu di awan-awan, dibawa Tuhan masuk perjamuan. Dan kita akan di surga dan tidak akan mengalami lagi hanya dari antikris. Ya, kalau nanti kamu tolak terima tanda binatang, kamu akan dibunuh. Kamu tolakkan, tapi kalau kamu terima, berarti kamu sangkalin Yesus, langsung masuk neraka. Jadi kekristenan itu sesuatu yang serius. Jangan cuma, udah pergi ke gereja tiap minggu, udah terdaftar perayaan apa gitu. Itu semua nggak salah.
Tapi lebih daripada itu, kamu harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, jadi karena tadi Tuhan bilang sedikit, biarlah yang tinggal itu yang sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau ada orang yang masih malas, makanya Tuhan kalau udah tahu hatinya ya, ini kan rahasia, udah tahu hatinya ini mah nggak bisa dibentuk, atau ini mah nggak sungguh-sungguh, nggak terlalu ini cari itu, fokusnya sama yang sedikit aja yang sungguh-sungguh. Jadi ngerti ya. Jadi hari ini walaupun kita nggak kayak pertama disuruh berbagi, kamu harus tahu ya. Jadi sebelum Yesus datang di Israel yang kedua kali, akan ada namanya pengangkatan orang percaya. Orang percaya itu bukan orang Kristen, karena orang Kristen itu kalau dibilang orang percaya itu berarti kategori Theo, kategori orang yang sungguh-sungguh. Ya, kalau masih bermain dosa, bermain api, nggak mau taat, nggak mau membaca firman, bersyukur sama Tuhan, itu cuma orang Kristen biasa kan. Kita sudah hafal Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Salah satu kehendak Bapa di surga itu apa? Membaca firman, memuji Tuhan, taat sama orang tua, ya kan? Nah itu Tulang udah sampaikan semampunya. Tapi karena tadi pagi doa, ya Tuhan taruh firman itu di hati, Roh Kudus nanti yang akan menjelaskan kepada kalian dengan cara yang sederhana. Tapi mungkin suatu saat Tuhan akan ulangi lagi supaya kamu ngerti. Jadi hati-hati dalam hidup. Namanya juga tiba-tiba. Tiba-tiba itu kan gak ada aba-aba. Bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa beberapa bulan atau beberapa tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali itu udah ada tahap-tahapannya. Tapi kalau pengangkatan orang percaya, katanya sekejap mata dan tiba-tiba nanti muncul di awal. Nah, itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Makanya terus belajar untuk hidup berkenan. Kalau ada mungkin yang tidak seturut dengan firman Tuhan, cepat-cepat ambil pemberesan dan bertobat, menyadari diri, lalu memperbaiki diri kembali. Mengerikan loh, kalau sampai kamu tertinggal, kamu dianiaya, kalau terima tanda itu, kamu dibunuh. Kalau tidak terima, kalau kamu tidak terima itu kamu akan dibunuh. Tapi kalau kamu terima, itu pasti langsung masuk neraka. Jadi jangan anggap main-main kehidupan ini. Ya makanya Tuhan sampai sungguh-sungguh ajarin kalian jangan ngomong carut, jangan tersinggung, jangan suka melawan. Kenapa? Karena bukan masalahnya dengan diriku. Karena kalau kamu seperti itu, nanti nggak berkenan sama Tuhan. Makanya selalu diajarin jangan cemberut. Itu kan menandakan hatinya. Terus ada yang tersinggungan, nggak usah sebut nama. Saya Tulang belajar untuk dan berusaha berkomitmen untuk tidak sebutin namanya karena Tulang mengasihi mereka. Ada yang tersinggung, ada yang ya marah, tidak diterima, kalau merasa iri lah, ya. Makanya Tulang sangat marah ketika ada orang misalnya nggak mengasihi selamanya. Loh, kan hukum kedua bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau di komunitas kita aja dia nggak mau bisa mengasihi, berarti itu bukan anak Tuhan. Lepasin aja. Ya, jadi harus sungguh-sungguh. Makanya belakangan ini Tulang senang lihat si Theo sama si Sarah. Dulu kan pas pertama-tama belum baca firman Tulang terus pikir ya masih SD kelas 2. Tapi perjalanan waktu Roh Kudus lah yang menggerakkan hati kalian. Jadi sekarang mereka udah baca firman setiap hari, udah tulis laporan kelas 2 loh SD. Nanti mereka ini kalau setia sama Tuhan, kalau Tuhan masih kasih waktu panjang, jangankan gak usah SMP, nanti ketika mereka kelas 5 sama kayak kalian bertiga, itu lebih dahsyat. Mereka udah sungguh-sungguh muji Tuhan. Setiap tahun kan tambah ada teman baru, ya kan? Teman baru, mereka akan jangkau. Tuhan pakai hidup mereka. Di pos nanti kalau misalnya setia si Fran sama si Putri gitu ya. Kamu nanti kalau udah SMP udah lebih mantap, lebih sungguh-sungguh daripada SMP sekarang. Makanya kalian beruntung. Sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Makanya kan yang Tulang selalu bilang jangan cemberut. Kalau ditegur jangan melawan. Bukannya Tulang ini seperti otoriter di pos.
tapi untuk kebaikanmu. Jadi orang-orang di luar sana, anak-anak ya, yang suka melawan sama orang tuanya, suka cemburu, suka tersinggung, hati-hati. Masalahnya, yang tulang sayangkan, kenapa dinasehatin ya, kayak dulu ada orang itu yang baru pertama kita ngelawan itu, dia ngelawan itu kayak pemberontakan gitulah. Terus tulang nasihatin supaya dia tahu itu kesalahanmu, itu jahat. Nah, kalau dia mau berubah, di pos ya dituntut sama tulang, kalau enggak ya goodbye. Ya, jadi bukan berarti mau ngusir orang enggak, tapi harus dikasih tahu alasannya apa. Masanya kalau kamu kayak gitu, itu jadi batu sandungan. Dengerin, batu sandungan itu buat orang Kristen berdosa. Nanti katanya, Allah dia ke gereja, Allah dia baca kitab ada yang puji Tuhan, atau bahkan udah bertobat, udah berbahasa roh, tapi kelakuannya kayak gitu. Jadinya bikin orang Kristen yang lain malas untuk ikut sungguh-sungguh, karena kita nggak menunjukkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Makanya nanti kan kemarin orang bilang, nanti kalau si Putri terus setia, kemudian si Dipos baca firmannya udah selesai perjanjian baru, mau ditantang pertobatan awal, udah nggak lagi ngomong carut, harus jujur. Nanti kalau kamu setia sama Tuhan, dengerin ya, si Frans juga, si Frans kan sungguh-sungguh, karena Frans udah kelas 5, nggak boleh lagi ngomong carut. Terus nanti kalau kamu udah gede, diperbaharui lagi pertobatannya, karena kita nggak boleh cuma baca firman tapi nggak ada buahnya. Makanya orang-orang yang pertama ya, heran, udah baca firman sampai perjanjian baru, tapi kelakuannya nggak berubah, berarti salah. Ada yang salah di situ. Karena setiap hari kita harus berubah. Emang nggak langsung drastis, butuh proses. Nah, kalian nanti kasih contoh. Makanya di pos baca, kalau udah kelas 5, tulang bilang baca satu pasal itu minimal. Kalau kamu punya waktu, baca lebih dari satu pasal, 2 pasal gitu ya. Kalau anak kelas 2 sih, si Peo sama si Sarah nggak usah lebih dari satu pasal. Satu pasal juga udah cukup, yang penting setia. Oke? Itu. Kebanyakan orang kan di sana nggak mau baca kitab. Gak usah yang di sana deh, yang kita pernah kesini. Coba cek, tanya mereka, udah nggak lagi berdoa, udah nggak lagi baca kitab. Hati-hati loh. Ini masalahnya menyangkut keselamatan. Kalau hidup di dunia ini itu cuma sementara. Tapi neraka sama surga itu kekal. Kita nggak akan bisa mati. Jadi di dalam kita ini, dengerin Sarah, di dalam kita ini ada roh, itu nggak bisa mati. Jiwa kita itu nggak bisa mati. Nanti kedua tubuh kita, kalau kita mati misalnya di bumi, kembali ke tanah, tapi roh kita kembali ke Bapa, ke Allah, jiwa kita ke dalam kekekalan, dan itu nggak bisa mati. Nah, sekarang kamu harus pilih, mau kekal di surga atau di neraka. Itu tergantung sikap hati dan sikap hidup kita. Makanya tulang keras itu bukan berarti kayak otoriter. Enggak, sayang kamu nanti sia-sia mati di neraka. Jangan seperti orang Kristen kebanyakan ya. Makanya kayak di grup misalnya ya, tulang udah bisa nilai. Kalau misalnya ya, kalau kalian misalnya waktu bergabung kan tulang suka bilang selamat bergabung gitu ya. Kalau anak hatinya itu baik, panitia, oh makasih ya tulang gitu ya. Tapi kalau yang lain itu diam. Satu, oh ini penilaian hatinya kurang ini ya, kurang bisa menghargai orang itu, satu. Kemudian kalau kalian di grup, kayak di grup keluarga ya, di grup pertemanan atau guru atau apalah, kalau kalian misalnya nggak suka atau lingkungan gitu ya, kayak dulu juga ada grup lingkungan sama orang, jangan main keluar misalnya langsung left gitu aja. Itu kelihatan dari Frans, itu udah kelihatan sikap hatimu dari situ. Kamu nggak bisa hargai orang. Harusnya bilang ke adminnya lewat japri, maaf misalnya mau keluar grup karena mungkin grupnya mengganggu ya, atau mungkin kebanyakan grup atau masalah dengan memori atau apa, ngomong. Apalagi kita udah ketemu sama orang, jangan main kabur aja. Dari situ udah kelihatan hatinya ini nggak bisa dibentuk. Orang yang sopan akan kalau lewat bilang kayak gini, dengerin, kalau orang permisi ya kan, tapi kalau nggak sopan main orang aja kayak gitu ya kan, itu udah kelihatan. Sama kayak di grup juga,
Ya, kayak kalian juga kalau misalnya nggak datang, memang nggak harus permisi sih, tapi dari situ tulang lihat ya, kalau misalnya tulang hari ini izin ya karena licin atau apa, itu perilaku yang baik, perilaku yang baik. Ya, itu udah kelihatan hatinya. Oh, ini bisa menghargai orang lain. Itu yang baik. Tapi kalau main live gitu ya, padahal udah pernah ketemu misalnya dengan tulang gitu ya, tapi mau main keluar saja kayak gitu, tulang sih nggak merasa apa ya, maksudnya nggak keberatan. Tulang cuma mau bilang karakter kita itu perlu. Dari situ tulang udah bisa nilai kalian. Kalau misalnya ada kan sama bergabung, biar masa langsung digabungin nggak ada kata-kata gitu ya. Oh, bilang makasih tulang, makasih tuh, atau makasih udah semua. Dari situ udah tahu kok hatinya ini seperti apa. Oh, ini bisa menghargai orang. Terus main keluar dari grup dengan dia, terus dia nggak suka langsung mau keluar. Nah, itu udah nggak benar. Hatinya itu tidak benar. Hatinya itu dikuasai oleh amarah. Orang kayak gini itu tidak mungkin berkenan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau hati yang suci. Tuhan suka yang rendah hati dan suka damai. Dengerin, ada kata firman bahwa orang yang suka damai itu punya masa depan. Jadi kamu harus ubah. Misalnya kalau ada di grup manapun, entah di keluarga, entah di lingkungan, kalian nggak suka, japri adminnya. Maaf ya, izin mau keluar karena apa gitu. Tuhan juga kayak di grup lingkungan, ada orang-orang yang memang annoying ya, mengganggu ya, suka bagi yang nggak perlu gitu ya. Adakah itu yang perlu-perlu aja. Tapi Tuhan nggak main live kayak gitu. Ya caranya kuasai diri ya, dihapus aja, nggak usah dihitung, nggak usah dikomentarin, nggak usah direspon, langsung dihapus aja, di-delete aja, ya kan? Nah, kita bisa menguasai diri, nggak usah marah-marah. Demikian juga ketika di grup, kayak itu etika. Oke? Jadi dari kecil, dari segini kalau kalian masih sama Tuhan, itu bukan cuma bahasa kita, tapi karakter itu harus diubahkan. Karena percaya Yesus, terdaftar di gereja, ke gereja tiap minggu itu nggak menyelamatkan. Kelakuan kita harus benar, ya kan, Pio? Hati kita itu harus benar. Makanya sama kalian ya, dari kemarin-kemarin Tuhan bawaannya tenang aja tuh. Karena apa? Wajah-wajah kalian tuh nggak ada yang cemberut. Makanya dulu pernah nggak ada orangnya di sini. Oh, Sarah ada ya kan? Yang waktu dulu tulang marah besar itu ya, cemberut. Nah, ada wajah-wajah cemberut itu Tuhan nggak suka. Karena Tuhan berpikir gini, kenapa sih anak-anak ini udah disediain tempat, dikasih les gratis, ada yang menuntun kepada Tuhan, kok kelakuannya kayak gitu? Nah, makanya kamu ke gereja tiap minggu pun, kalau kelakuanmu nggak berubah, ingat ya firman Tuhan, kalau perkataanmu jahat, kelakuanmu jahat, itu kan cemberut, ungkapan dari hati yang jahat, itu nggak berkenan sama Tuhan. Jadi di sini kalian akan dibentuk karakternya. Kalau nggak siap, tersinggung, nggak terima, daripada semakin dalam kamu sakit hati sama aku, karena tulang ini membentuk itu tegas, keras, tapi untuk kebaikan. Makanya tulang bilang monggo, silakan pergi. Ya, jadi di sini kita harus dibentuk karakternya. Ya, kalau ditegur jangan sakit hati. Kalau orang ditegur sakit hati, Vio, itu berarti nggak bisa dibentuk. Mau di gereja manapun dia nggak bisa, dia nanti suka-sukanya. Kalau marah nggak bisa kuasai diri, udah lampiasin aja, nggak bisa. Ya, kasih itu ada penguasaan diri. Kita harus bisa menguasai. No. Ya, kita harus bisa menguasai diri kita. Oke, itu firman hari ini. Oke, udah. Tulang udah bagikan. Tulang percaya sama Roh Kudus. Dia cakap untuk mengajar kalian. Tulang hanya taat, ya, taat untuk bagikan. Dan tulang percaya, sama seperti kalian nonton tontonan entah di YouTube. Wow, mangapnya santai, ya. Ingat sini. Sama seperti kalian nonton YouTube atau mungkin di TV, kalian pasti ngerti lah. Masa kalian nonton di YouTube gitu ya? Tapi kayak gini aja. Ngerti? Kamu lagi nonton apa gitu ya? Gimana sih? Sarah, kamu nonton apa? Itu tadi. Nggak mungkin. Mas pasti kan lucu kan si Sarah kita kan?
Tahu karena apa? Ngerti kan? Ya. Terus ada orang anak-anak nih nonton kisah sedih. No. Dia ikutan sedih kan karena apa? Dia ngerti. Nah ini juga kalau kamu punya hati dengan sungguh-sungguh tadi, Franz, kamu pasti ngerti. Roh Kudus nanti akan ngajarin kalian lagi supaya lebih paham. Oke? Itu firman hari ini. Ya, let's pray. Tuhan, aku mau bersyukur untuk kesempatan ini. Aku mau terus bersemangat untuk menyampaikan firman-Mu. Itu tugas saya, Tuhan. Memberikan pengertian, membuka pikiran mereka, mengubahkan hati mereka adalah pekerjaan Roh Kudus. Aku berikan tempat kepada Roh Kudus untuk melanjutkan firman yang sudah ditabur. Aku percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itu akan memberikan mereka pengertian, mengubahkan hati mereka. Allah Roh Kudus, jelaskan kepada mereka seturut dengan kapasitas pengertian mereka saat ini, supaya mereka memahami tentang pengangkatan orang percaya, supaya mereka sungguh-sungguh setiap hari, sebab kedatangan-Mu di awan-awan itu akan tiba-tiba dan hanya sekejap mata. Biarlah kami semua bersama-sama dengan Engkau terangkat di dalam pertemuan di awan-awan bersama dengan Tuhan dan dibawa ke dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami adalah orang yang beruntung karena kami mendengar kabar baik, karena firman-Mu adalah kabar baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.